وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد, ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah Manaqib As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. Berkata Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini risalah Manaqib Sayyidah Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai goresan-goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin. Khadijah Al-Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah, insan kamil. Disusun risalah ini untuk menebarkan keharuman di majlis-majlis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijah Al-Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah ibn Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari kotoran tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Oleh karena itu, Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidah Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya kurnia yang sangat besar ini, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikurniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurus hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Allahumma anshur nafahatir ridwani 'alaiha wa amitna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugas dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Makkah dengan mendapatkan kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi, sehingga benih mahabbah tertanam dalam dirinya. Apakah lagi ditambah dengan kejadian dan keanehan-keanehan yang diceritakan Maisarah kepada Khadijah, di antaranya tentang awan yang selalu menaungi dalam perjalanan dan dilipat bumi, yakni dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan seperti kerikil dari batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak kaki Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah mengabarkan semua yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dalam pergaulan dan berbisnis, sementara Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya dan besar amanahnya dan ketinggian budi pekertinya dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuat suatu keyakinan yang mantap di dalam hati Khadijah, dan ia rasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih, yakni Nabi Muhammad SAW. Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuah di dalam hatinya perasaan gelisah padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Allahumma anshur nafahatir ridwani 'alaiha wa min التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها
yaitu Hindun Abu Hala bin Zara dari Bani Adi, dan yang kedua Atiq bin A'id bin Mahzum Al-Qurashi. Dan Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang dahulu, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya Atiq. Ada yang mengatakan bahwa Hindun ini telah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat Nabi dan meyakininya. Khadijah melahirkan dari Abu Halah seorang anak, mereka menyebutnya Hindun, yang kemudian menjadi seorang sahabat yang besar yang ikut perang Badar dan perang Uhud. Ia telah melahirkan hadis yang masyhur tentang sifat Nabi SAW dan gugur pada peristiwa perang Jamal bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagian mereka menyebutkan bahwa dia telah gugur pada waktu itu bersama dengan 70.000 orang, semuanya Muslim, sehingga orang sibuk dengan jenazah mereka, dan jenazahnya ditinggalkan orang tanpa ada orang membawanya. Maka ada suara orang berteriak, "Wahai Hindun, putra Hindun, wahai anak tiri Rasulullah." Maka tidak ada satu jenazah pun melainkan ditinggalkan orang. Adapun jenazahnya Hindun kemudian dibawa, dan manusia penuh sesak mengurumuninya, dan jenazahnya hanya dibawa di atas ujung-ujung jari. Allahumma anshurna ba'adir ridwani 'alaiha wa amitna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidah Khadijah, ada seorang yang sakit, akan sakit yang hampir atas mati, dan menuntut ahlinya dari Allah akan gantian. Maka bermimpi yang sakit pada suatu malam bahwasanya ia bertempat pada kubur Siti Khadijah yang mulia, dan bertawassul ia kepada Tuhan dan menuntut dari Allah akan keafiatan dari sakitnya dan keselamatan. Maka disurungi di hadapannya sesuatu dari makanan, maka sudah mencapai ia, maka muntah ia dan jadi dalam sehat dari penyakitnya dan penderitaan yang sakit tersebut. Dan di antara karamah Sayyidah Khadijah, ada seorang yang bermukim di Mekah, negeri keberuntungan. Keluar ia ke pasar atas adat kebiasaan dan berhutang ia dari seorang teman baginya akan 1 dinar. Maka waktu di pertengahan jalan dia kehilangan dinar tadi. Maka dia segera menuju sisi kubur Siti Khadijah dengan membaca Fatihah, dan kembali ia ke rumahnya. Maka tiba-tiba ia bertemu temannya, dan dinar itu di tangannya, dan mengkhabarkan bahwasanya ada seseorang datang dengan dia kepadanya. Dan setengah dari karamah Sayyidah Khadijah pula, ada seorang yang bertempat dengan dia oleh penyakit dan menggelembung, bengkak anggota-anggota dan bermacam-macam pada jasadnya oleh penyakit-penyakit. Maka dibawa orang tersebut ke kubur Siti Khadijah, berdiam ia di sisi kubur sedikit dari beberapa hari, maka tiada kembali ke rumahnya melainkan dalam kesehatan dan berjalan di atas kaki. Dan setengah karamah Sayyidah Khadijah bahwa seseorang mencita-cita atas mengawinkan anaknya yang perempuan, maka ittifaq pada menyiapkan perongkosan dari mata uang akan barang yang dimilikinya, dan menyediakan ia bagi nafkah. Maka manakala hampir waktu menganjur anaknya sempit hal dan jadilah ia minta-minta atas manusia, kemudian nampak baginya bahwa mengkosot ia akan di sisi Sayyidah Khadijah yang harum, maka menujulah ia akan ia dan tidak sempurna hari itu, malaikat sungguh mencapai ia akan permintaan dan hajatnya. Dan setengah dari karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pula bahwa ada seorang baginya penyakit pada 2 matanya, maka lalu diobati, kemudian hilang cahaya matanya. Maka mengadatkan ia pada menziarahi kubur Siti Khadijah pagi dan sore. Maka tidak berlalu beberapa hari yang sedikit, melainkan hilang yang lebih itu kebutaan, dan hasil dengan barokahnya oleh kesembuhan. Dan di antara keistimewaan Khadijatul Kubra bahwa Allah Rabbul Izzah telah mengirim salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril. Maka berkata Jibril, "Ya Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk-lauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku." Tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata Khadijah, "Allah yang bernama Salam
dan daripadanya salam, dan atas Jibril juga salam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab keduanya. Dan di antara keistimewaan Khadijatul Kubra pula yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Jibril telah memberikan kabar gembira kepadanya dengan mendapatkan sebuah gedung dalam surga. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, berilah gembira kepada Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat dari mutiara dan tidak ada suara tumbur di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Antara kesulitan Khadijah pula yaitu bahwa Siti Khadijah selalu menyertai Rasulullah baik dalam suka maupun dalam duka, dan dia tidak rela meninggalkan Nabi ketika membaikat usahakan Nabi di lereng-lereng gunung. Maka keluarlah Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan masuk serta Nabi di lereng gunung, dan dia termasuk orang yang didukung dan dibaikat dan tidak peduli walaupun umur beliau sudah 60 tahun, karena dia cintanya mengikuti Nabi Sayyidul Mursalin. Allahumma ansurna fa'atir ridwani 'alaiha wa amidna bil asrar allati awda'naha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Wafat Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra wafat pada hari ke-11 bulan Suci Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Menurut pendapat yang diangkat paling sahih, ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tidak mensolatkan jenazahnya dikarenakan solat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburnya, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya. Dan itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri-istri Rasulullah. Pada saat wafatnya Khadijatul Kubra berumur 65 tahun dan dikuburkan di kuburan Ma'la yang dikenal di daerah Hajun. Dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, akan tetapi telah betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Fatihah dan berkat Rasulullah, dengan berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, guru kita, dan seluruh muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hajat sahibul bait sekeluarga. Dan mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang hidup beriman dan diberikan sempurna husnul khatimah. Umur kita dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dan syafaat uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.